Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku, Liana Witrestari di channel Popcorn Movie. Gimana nih kabar kalian? Semoga baik dan sehat semua ya. Di kesempatan kali ini, aku akan merangkum alur cerita dari film yang berjudul Cargo. Film ini dirilis tahun 2017 yang disutradarai oleh Ben Howling dan dibintangi oleh Martin Freeman, Susie Porter, dan Simone Landers. Film ini adalah film yang bertemakan perzombian, tetapi berbeda dengan film zombie pada umumnya yang mengedepankan ketegangan, tetapi film Cargo ini lebih menonjolkan kedalaman emosionalnya dan siapapun yang menonton film ini akan merasakan kesedihan dan terharu. Cargo ini menceritakan perjuangan seorang ayah yang akan menyelamatkan putri kecilnya dari wabah zombie yang tengah melanda kawasan Australia. Film ini diawali dengan memperlihatkan gurun yang sangat luas dan juga panas, dan terdapat kepulan-kepulan asap. Film ini berlatar belakang di negara Australia, dan terlihat juga seorang anak sedang berlari tidak jelas entah mau kemana dia. Dan inilah Cargo. Di sebuah sungai terdapat kapal yang sedang melintas, dan ternyata di dalamnya terdapat satu keluarga yang terdiri dari suami istri dan satu anaknya, yang sepertinya mereka sedang mengungsi dari sebuah wabah yang mengerikan. Keluarga itu terdiri dari seorang ayah yang bernama Andy dan istrinya yang bernama Kay, sedangkan anaknya bernama Rosie, tapi bukan Rosie pembalap ya. Tidak lama mereka berjalan, terlihat ada satu keluarga yang seperti sedang mengungsi juga, tetapi ketika Andy menyapanya, salah satu keluarga itu malah mengeluarkan sepucuk pistol, dan sepertinya mereka sangat waspada terhadap orang asing. Setelah sekian lama berjalan, Andy menemukan sesuatu yang mengapung di atas air, dan Andy pun langsung menyoroknya. Ternyata itu adalah sebuah kotak obat untuk pertolongan pertama dari virus zombie, dan ia melihat peta Australia yang di beberapa daerah sudah terkontaminasi wabah tersebut. Andy dan istrinya sedang berdiskusi atau bermusyawarah untuk menentukan apakah mau meninggalkan kapal untuk mencari makanan atau terus berjalan dengan menyusuri sungai. Tetapi Andy pun bingung. Istrinya berkata, "Aku tidak mau anak kita kelaparan." Kay pun meninggalkan Andy dan diskusi itu pun tidak mendapatkan keputusan. Singkat cerita, mereka melihat sebuah kapal yang setengah tenggelam di tengah sungai, dan Andy pun langsung mengecek kapal tersebut lalu masuk ke dalam kapal itu untuk mengeceknya. Siapa tahu di sana terdapat persediaan makanan yang dapat diambil, dan benar saja di kapal tersebut terdapat banyak persediaan makanan yang bisa menjadi persediaan mereka dalam beberapa minggu ke depan. Andy juga menemukan sebotol Amer, lumayanlah, tetapi tiba-tiba terdengar suara aneh dari balik pintu. Ia pun bergegas kembali ke kapal mereka karena Andy memiliki firasat tidak enak dengan suara tersebut. Sesampainya di kapal, ia memberikan kejutan kepada sang istri bahwa ia mendapatkan banyak sekali makanan kaleng yang ia dapatkan dari kapal di sana. Kay pun tidak perlu khawatir karena makanan tersebut bisa membuat mereka bertahan beberapa minggu. Dan sang istri pun sangat senang dan mengkiss suaminya. Tetapi sang istri merasakan bahwa jenggot Andy sudah terlalu panjang, yang membuat sang istri getek atau geli-geli gitulah. Kay pun menyarankan untuk jenggotnya dicukur saja. Di saat Andy dan Rosie tidur, Kay menemukan botol Amer di dalam kotak yang disertai ucapan selamat hari anniversary. Dan sang istri itu pun sangat senang sekali. Terbesit di pikiran Kay untuk memberikan sebuah hadiah kepada Andy. Kay pun berinisiatif mencari sesuatu di dalam kapal tadi untuk dijadikan hadiah. Ketika ia sampai di kapal, ia hanya menemukan sebuah alat cukur jenggot saja. Tidak lama terdengar suara aneh dari balik pintu, persis seperti kejadian sang suami Andy. Kay pun bergegas keluar dari kapal tersebut. Tetapi sebelum ia berhasil keluar dari kapal itu, tiba-tiba kembali ke kapal. Andy terbangun dari tidurnya karena Rosie sang anak terus menangis
ketika keluar dari kamar. Andy kaget ada banyak ceceran darah dan sebuah alat cukur jenggot di lantai kapal. Andy langsung mencari sang istri dan menemukannya di toilet dengan luka parah di kakinya, tepatnya di atas lututnya. Dan ternyata luka itu diakibatkan oleh gigitan seekor zombie. Dan Andy pun kemudian mendengarkan istrinya. Tetapi Kay sepertinya sudah menyadari bahwa ia akan terinfeksi menjadi zombie. Ia pun memasangkan timer di tangannya dan menyeting di 48 jam. Itu adalah waktu sebelum manusia menjadi zombie setelah tergigit. Melihat kejadian itu, Andy berencana untuk meninggalkan kapal dan berniat untuk mengobati sang istri. Karena Andy berpikir mungkin saja istrinya bisa diselamatkan. Awalnya sang istri menolak, tetapi karena si Andy ini penyayang keluarga, Andy pun terus memaksa Kay untuk mau diajak mencari pertolongan sebelum semuanya terlambat. Mereka pun meninggalkan kapal dan berjalan kaki. Di perjalanan mereka melihat beberapa zombie yang gosong, entah apa yang terjadi. Lalu mereka menemukan sebuah mobil yang ngajuk-juk begitu saja. Dan Andy pun langsung mengisi petralit yang ada di sekitar mobil. Ketika sedang mengisi BBM, tiba-tiba ada seekor zombie yang akan menghampiri Andy. Kay pun menyadarinya lalu menyalakan lampu sen untuk memberi tanda. Untung saja Andy mengerti dan langsung masuk ke dalam mobil. Mereka pun langsung melaju cepat melewati jalan yang mulus di tengah padang gurun. Karena sang anak menangis terus, Andy pun menepikan mobilnya. Ternyata Rosie pup. Lalu sang ibu mengganti pampers Rosie di atas kap mobil. Tiba-tiba istrinya pun tidak terlihat dari pandangan Andy, entah kemana si Kay ini. Setelah Andy keluar mobil dan memeriksanya, ternyata sang istri sedang kejang-kejang dan muntah darah karena efek dari gigitan zombie tadi. Setelah menolong sang istri, lalu Andy memasukkan Kay ke dalam mobil mereka dan melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan, Kay pun tersadar dari pingsannya dan menyadari bahwa ia sebentar lagi akan menjadi zombie. Kay pun panik dan dia mencoba melompat dari mobil yang ia tumpangi. Karena sangat berbahaya, Andy pun menepikan mobilnya. Di pinggir jalan, Kay pun meminta Andy untuk meninggalkan dirinya karena dia pikir sudah tidak ada lagi harapan dia untuk sembuh. Dan dia tidak mau membahayakan anak dan suaminya nanti setelah ia menjadi zombie. Tetapi sang suami pun kekeh ingin menyelamatkan sang istri dan tidak mau menyerah dalam keadaan apapun. Lalu Andy pun memasukkan sang istri ke dalam mobil. Sebelum mereka berangkat, Andy merusak kunci mobil itu supaya istrinya tidak bisa melarikan diri dengan melompat dari mobil. Singkat waktu, saat mereka sedang mengebut-ngebutnya, tiba-tiba di depan mereka ada seonggok zombie yang berada di tengah jalan. Sontak saja, Andy kaget dan banting setir untuk menghindari zombie tersebut. Mereka pun menabrak pohon. Karena kejadian itu, Andy mengalami luka dan mengeluarkan darah dari kepalanya. Apalagi sang istri mengalami luka yang sangat parah. Ia tertusuk ranting pohon besar tepat di perutnya. Melihat luka istrinya, Andy pun syok dan pingsan. Setelah Andy tersadar, istrinya pun sudah tidak bergerak lagi. Tetapi Andy melihat tulisan di pintu mobil dengan bertintakan darah. Tulisan itu adalah pesan dari istrinya. Selamatkanlah anak kita. Dan ketika Andy membalikkan badan istrinya, dia sudah mengeluarkan lendir-lendir zombie. Itu artinya istrinya sudah bermutasi menjadi zombie sepenuhnya. Karena anaknya menangis, zombie istrinya pun terbangun. Dan ketika Andy akan menyelamatkan anaknya, Andy malah digigit zombie tersebut di bagian tangan kanannya. Singkat cerita, Andy pun berhasil menyelamatkan anaknya dan keluar dari mobil. Lalu ia menghampiri istrinya yang berada di dalam mobil. Dan Andy pun memutuskan untuk membunuh zombie istrinya itu. Andy pun merasa kesal, pusing, sedih, dan marah. Yang intinya dia depresi berat dan berteriak sekencang-kencangnya.
Lalu ia memasangkan timer di settingan 48 jam persis dengan apa yang dilakukan istrinya dulu setelah tergigit zombie. Andy pun menguatkan dirinya demi keselamatan sang anak. Meskipun dengan keadaan yang sangat sulit, mereka harus tetap melanjutkan perjalanan. Hingga suatu ketika sang anak menangis mungkin rindu akan sosok ibunya. Lalu Andy pun menyemprot-nyemprotkan parfum sang ibu. Dan benar saja, Rosie seketika berhenti dari tangisannya. Di waktu yang sama, Andy melihat zombie yang tadi hampir ia tabrak. Andy pun sangat kesal dan ia pun menghampiri orang tersebut. Tetapi Andy baru sadar bahwa lelaki itu sudah menjadi zombie. Andy pun panik dan mengambil sebatang kayu. Tetapi tiba-tiba seorang anak laki-laki yang kita lihat di awal film melarang Andy untuk membunuh zombie itu. Karena dia adalah ayahnya. Dan Andy pun pergi karena tidak tega dengan anak tersebut. Setelah Andy berjalan terus-menerus, tidak terasa hari pun sudah sore. Dari kejauhan, Andy melihat pemukiman. Di sana terdapat puskesmas yang terbengkalai. Di tempat tersebut, ia bertemu dengan seorang wanita paruh-baya sedang berjaga. Ternyata wanita itu satu-satunya orang yang bertahan di tempat tersebut. Lalu ia bertanya kepada Andy, berapa lama lagi waktu yang dimiliki Andy sebelum menjadi zombie? Andy pun menjawab, sekitar 40 jam lagi. Dan Andy pun diobati oleh wanita tersebut. Sambil berbincang-bincang, ia diperbolehkan beristirahat di tempat tersebut. Karena merasa wanita itu sangat baik, Andy pun berniat menitipkan anaknya kepada wanita itu. Dia pikir dialah orang yang cocok untuk mengurus Rosie. Ketika Andy menghampiri wanita tersebut, ternyata wanita itu tidak memiliki rambut yang menandakan dia sedang mengidap penyakit kanker. Mungkin saja waktu dia sudah tidak lama lagi. Andy pun mengurungkan niatnya untuk menitipkan sang anak. Ketika tengah malam, Andy keluar dari puskesmas tersebut dan melihat kobaran api dari kejauhan. Dan ternyata itu adalah suku pedalaman yang lagi tawuran dengan para zombie. Dan ternyata merekalah yang membasmi dan membakar para zombie yang kita lihat tadi. Sepertinya suku pedalaman itu sedang mencari anggota keluarga mereka yang bernama Tommy. Tommy adalah anak yang tadi bertemu dengan Andy. Sepertinya Tommy kabur atau memisahkan diri dari kelompoknya untuk tinggal bersama zombie ayahnya. Di tengah malam yang sunyi, Andy mengalami kejang-kejang dan muntah darah sama seperti gejala yang dialami istrinya waktu itu. Sampai Andy pun pingsan. Di pagi hari Andy terbangun, tetapi tanpa sang anak, dan ia pun mencari anaknya. Ternyata anaknya sedang diasuh oleh wanita penjaga puskesmas tersebut. Dan Andy pun sangat berterima kasih, lalu wanita itu menguatkan Andy supaya terus berjuang, dan jangan mudah menyerah dalam keadaan sesulit apapun. Dan dia percaya anaknya pasti selamat. Lalu wanita itu menyarankan untuk menemui suku pedalaman di sekitaran tempat ini. Kabarnya suku pedalaman ini sangat baik dan bisa menjaga anaknya sampai dewasa. Atas informasi berharga tersebut, Andy pun mendapatkan secercah harapan untuk sang anak Rosie. Akhirnya Andy pun pamit untuk meneruskan perjalanan mereka. Di perjalanan, ia melihat banyak zombie yang nyungsep di tanah. Dan Andy tidak menyadari bahwa ada zombie yang terbangun lalu mengikuti Andy. Singkat cerita, Andy pun menemukan sebuah mobil. Akan tetapi, dia dihampiri zombie yang mengikutinya dari tadi. Ketika zombie itu mendekat, lelaki itu menyelamatkan Andy dengan menembak zombie sialan tersebut. Untung saja, tembakannya tepat sasaran. Lantas Andy pun membalas kebaikan lelaki tersebut. Dia menolong pria itu yang ternyata ia tertimpa tabung gas LPG non-subsidi. Setelah kejadian itu, Andy diajak pergi ke rumahnya. Di sana ia pun disambut oleh seorang wanita gelis yang bernama Lauren. Pria itu mengaku bahwa Lauren adalah istrinya. Tetapi terlihat dari raut wajah Lauren, ia sepertinya sangat tegang dan tertekan sekali dengan lelaki tersebut. Lelaki itu bernama Flick. Si Flick mengajak Andy untuk bekerja kalau ingin tinggal di tempatnya. Dan Andy pun menitipkan Rosie kepada Lawrence untuk menjaganya di saat ia sedang bekerja.
Andy pun dibawa ke suatu tempat, lalu Fix mengajari Andy menembaki zombie-zombie yang telah ia pancing. Ternyata pekerjaan si Fix adalah memancing para zombie dengan umpan manusia hidup yang terkurung di balik jeruji besi. Setelah zombie mati, ia mengambil harta berharga dari zombie tersebut. Fix percaya dunia ini nanti akan kembali normal dan dia akan menjadi sultan. Tetapi Andy tidak sependapat dengan Fix, karena Fix menjadikan seorang manusia hidup sebagai umpan. Apalagi yang dijadikan umpan adalah anak yang pernah Andy temui. Dia adalah Tommy yang sedang dicari oleh anggota keluarganya. Andy curiga bahwa ada sesuatu hal yang ganjil dengan si Flick ini. Malam pun poek, Andy sudah kembali ke rumah dan melihat Rosie dan Loren sudah terlihat akrab. Andy pun menitipkan Rosie kepada Loren. Sebelumnya, Andy berpamitan dengan Rosie untuk mengucapkan salam perpisahan. Lalu ia pergi dengan membawa alat pembunuh zombie untuk mengakhiri hidupnya sebelum ia menjadi zombie. Ketika Andy bersiap untuk mengakhiri hidupnya, ternyata Loren mengetahui dan melarang Andy melakukan hal tersebut. Dan Lawrence berkata bahwa dia bisa menjadi ibu yang baik untuk Rosie, tetapi tidak di tempat ini. Faktanya bahwa si Flick bukanlah suaminya. Dia hanya dijadikan sandera oleh Flick. Lalu tiba-tiba si Flick datang dan memergoki mereka berdua dan menuduh mereka berdua berselingkuh. Flick pun memukul Andy sampai ngajungkel lalu pingsan. Saat Andy tersadar, ia sudah dikurung di dalam pancingan zombie bersama anak bernama Tommy. Tetapi Tommy ketakutan menyangka bahwa Andy adalah salah satu teman Flick. Lalu Andy menjelaskan pada Tommy bahwa Andy bukanlah orang jahat. Setelah Tommy percaya, mereka akan bekerja sama untuk keluar dari kurungan tersebut. Terlihat dari kejauhan ada segerombolan zombie yang mendekati mereka. Andy pun berpikir cepat dan mempunyai ide cemerlang untuk keluar dari kurungan tersebut, yaitu dengan mengikat sebuah tali ke pintu jeruji besi, lalu mengikat jeroan mentah di ujung tali yang lain. Di saat para zombie memakan jeroan, otomatis tali pun tertarik oleh para zombie dan pintu pun terbuka. Saat pintu terbuka, Andy pun langsung keluar, tetapi si Tommy malah ketinggalan. Emang ngeselin nih si Tommy. Ketika ada kesempatan dan momentum yang tepat, Tommy pun bisa keluar dari kurungan tersebut. Lalu mereka berlari ke arah rumah Flick untuk menyelamatkan Rosie dan Loren. Saat Flick sedang tidur, Andy mengendap-endap mengambil kunci yang tersimpan di kamar Flick, dan Tommy pun langsung menyelamatkan Rosie dan Loren untuk keluar dari tempat itu. Tetapi tiba-tiba Flick terbangun dan mengetahui rencana mereka. Flick pun langsung menodongkan dan menembak-nembakan peluru ke arah Andy dan anaknya. Tetapi dengan refleks, Loren menyelamatkan mereka dengan mengorbankan dirinya sendiri. Tentu saja Loren mati seketika. Andy pun tidak bisa menyelamatkan Loren, lalu mereka bertiga lari dari tempat si Flick jahanam itu. Tetapi Flick mengejarnya. Andy dan Tommy bersembunyi di dalam gua yang gelap. Untungnya Flick tidak mengetahui keberadaan mereka dan mereka pun selamat dari kejaran Flick. Andy dan Tommy akhirnya memutuskan untuk beristirahat di goa tersebut. Tetapi di tengah malam Andy mengalami gejala bahwa ia sebentar lagi akan menjadi zombie. Tetapi untungnya si Andy masih bisa mengontrol dirinya sendiri. Keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanan. Tetapi di tengah perjalanan si Tommy teringat ayahnya yang sudah menjadi zombie. Saat ia mengecek ayahnya, sayang sekali ayahnya sudah dibasmi oleh suku pedalaman yang tidak lain dan tidak bukan adalah keluarganya sendiri. Tommy pun sangat sedih dan memukul kepalanya sendiri dengan batu hingga mengeluarkan darah. Tetapi dihentikan oleh Andy. Lalu Tommy pun menjelaskan bahwa ini adalah tradisi suku mereka untuk menghilangkan rasa sakit di hati dengan membuat rasa sakit di badan. Benar kata Maggie Z, lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Setelah itu Andy mengajak Tommy untuk ikut bersamanya, tetapi si Tommy masih dirundung kesedihan dan tidak mau ikut bersamanya. Tetapi Andy tidak bisa menunda perjalanannya, waktu dia sangat terbatas. Di saat Andy melakukan perjalanannya, tiba-tiba ia merasakan gejala zombie. Lalu Andy tidak sadarkan diri.
Singkat waktu ketika Andy tersadar kembali, Rosie anaknya sudah hilang. Ternyata anaknya sudah digendong oleh Tommy yang tadi menyusul Andy karena ia tahu bahwa Andy akan menjadi zombie. Kemudian mereka bertiga melanjutkan perjalanannya untuk kembali ke kapal yang dulu digunakan Andy. Setelah sampai di kapal sudah banyak kebocoran, tentunya sudah tidak bisa dipakai lagi. Lalu ia memutuskan untuk memakai kapal kecil untuk menemui keluarga yang dulu sempat disapa oleh Andy yang kita lihat di awal film tadi. Sesampainya di sana, keadaan di mobil mereka sangat sepi karena mereka tidak menemukan siapapun di dalam mobil. Andy pun mencari ke sekitar mobil tersebut dan seorang ayah dari keluarga itu sedang menggali tanah untuk membuat balong kali. Andy pun bertanya, ternyata lubang yang sedang digali itu bukan buat balong, tetapi untuk kuburan mereka yang akan segera mengakhiri hidupnya. Laki-laki itu menunjukkan luka ia sudah tergigit zombie dan tidak ada harapan lagi. Lalu laki-laki itu menunjukkan pistol berisikan 6 peluru. Lelaki itu menawarkan 2 peluru yang tersisa untuk mengakhiri hidup Andy dan Rosie. Miris sekali. Andy pun tadinya mau menitipkan bayinya, tetapi berubah pikiran dan Andy pun pergi meninggalkan keluarga tersebut. Di saat meninggalkan keluarga itu, Andy mendengar suara tembakan bahkan sampai 4 kali yang berasal dari eksekusi mati anggota keluarga tersebut. Sedih sekali sih. Singkat waktu Andy mengambil pistol yang tersisa 2 peluru saja. Andy pun sempat terbesit untuk mengakhiri hidupnya. Tetapi ketika melihat Rosie anaknya, ia pun tegar kembali dan akan berjuang kembali untuk keselamatan anaknya. Lalu Tommy berbicara kepada Andy bahwa ia akan kembali kepada keluarganya, yaitu suku pedalaman. Apakah kau mau ikut, Andy? Andy pun sangat setuju dan akan ikut bersama Tommy untuk kembali ke keluarganya. Lalu mereka pun berjalan melalui jembatan besar dan akan melewati terowongan yang sangat gelap dan menyeramkan. Mereka tidak mengetahui berapa banyak zombie di sana, tetapi mereka tidak memiliki pilihan lain karena terowongan itu adalah jalur terdekat menuju keluarga Tommy. Akhirnya mereka pun masuk dan benar saja ternyata di dalam terowongan terdapat banyak sekali zombie yang sedang berlindung dari panasnya sengatan sinar matahari. Ketika mereka sudah berada di ujung terowongan, tiba-tiba dicegat oleh Flick. Dia masih menyimpan dendam kepada Andy yang telah membuat istri simpanannya terbunuh. Andy dan Tommy pun bersembunyi, dan Andy berpura-pura menjadi zombie sambil mempersiapkan pistolnya untuk menembak Flick, sedangkan Rosie dijaga oleh Tommy. Di saat Flick mendekati Andy, perkelahian pun tidak terhindarkan dan si Flick tertembak. Tetapi perkelahian belum berakhir. Mereka pun terus berkelahi. Sekarang malah Andy kebagian tertembak lalu tersungkur. Kemudian Flick menemukan Rosie dan Tommy lalu menyiksa Tommy. Untungnya Andy masih belum meninggal dan bangkit kembali. Ternyata Rosie sudah berada di tangan Flick yang akan membunuh Rosie dengan mematahkan lehernya. Tetapi di diri Flick masih tersimpan rasa kemanusiaan dan akhirnya tidak jadi membunuh Rosie yang lugu itu dan menyerahkan Rosie kembali kepada Andy. Lalu Flick menangis dengan luka tembak dan gigitan di kakinya sudah dipastikan Flick akan menjadi zombie. Singkat cerita, Andy dan Tommy melanjutkan perjalanannya dengan sisa tenaga yang masih ia miliki. Dan benar saja, ketika mereka berjalan beberapa ratus meter, Andy pun sudah tidak kuat lagi. Lalu, ia berhenti dan terjatuh. Andy pun kembali merasakan gejala zombie kali ini lebih parah. Dari matanya, sudah keluar lendir kuning dan sudah tertarik pada daging mentah. Tetapi, Andy masih menguatkan diri untuk anak tercinta. Lalu, ia pun memiliki ide untuk menyelamatkan anaknya di sisa-sisa hidupnya sebelum menjadi zombie sepenuhnya. Andy pun mengaitkan daging mentah pada sebatang ranting. Setelah itu meminta tolong kepada Tommy untuk berjanji selalu menjaga anaknya sampai dewasa. Dan Andy pun mengucapkan salam perpisahan kepada anaknya Rosie dan berkata, "Aku sangat menyayangimu putri kecilku, sedih sekali ya Tuhan." Sesaat setelah itu, Andy pun sudah menjadi zombie sepenuhnya. Namun, sebelumnya ia sudah mengikat tangannya sendiri dan menyumpal giginya, kemudian ia menggendong Rosie beserta Tommy. Singkat cerita, Tommy pun sampai kepada keluarganya. Andy pun sudah menjadi zombie.
dan berjalan dengan menggunakan pancingan daging mentah di depannya. Sungguh pengorbanan yang luar biasa dari seorang ayah sampai di akhir hidupnya. Dan Rosie berada di tempat keluarga yang tepat. Tommy pun akan menepati janjinya kepada Andy untuk selalu menjaga Rosie sampai dewasa nanti. Terakhir, zombie Andy pun ditusuk lalu mati. Scene pun ditutup dengan Rosie dibawa ke kelompok tersebut. Dan ketika baju Rosie dibuka, di perutnya terdapat tulisan, "Thank you" atau "Terima kasih sudah menjaga anakku." Dan film pun berakhir. Nah, itu dia alur cerita dari film Cargo. Film yang sangat menyentuh sekali tentang perjuangan seorang ayah untuk menyelamatkan putri kecilnya. Pelajaran yang dapat kita ambil dari film ini adalah dari Andy kita belajar betapa sangat sayangnya ayah kepada anaknya. Meskipun dari setiap ayah berbeda untuk mengekspresikan rasa sayangnya itu. Maka hormatilah dan sayangilah ayah kita yang selalu mengorbankan apapun untuk anak-anaknya. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.